Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Riki Adiansyah dari KPI 4B dengan NIM belakang 052. Di sini, saya akan membahas tentang seksualitas pernikahan dan relasi yang sehat, membangun cinta yang diridhoi Allah. Sebagai Gen Y, kita hidup di era digital yang serba instan. Akses terhadap konten dewasa, menormalisasi seks bebas, dan tren hubungan tanpa komitmen kini hanya sejauh sentuhan jari. Ironisnya, diskusi mengenai topik ini masih dianggap tabu dalam lingkungan keluarga maupun institusi keagamaan. Karena minimnya ruang diskusi yang terbuka dan edukatif, banyaknya remaja mencari validasi dari sumber yang keliru. Fenomena ini justru menjauhkan mereka dari nilai-nilai spiritual. Oleh karena itu, kita perlu membedah bagaimana Islam sebetulnya memandu aspek seksualitas, pernikahan, dan komitmen hubungan secara rasional serta sehat. Yang pertama ada edukasi seks dalam Islam serta menjaga diri atau yang disebut dengan ifah. Islam sebenarnya tidak pernah menganggap edukasi seks itu tabu. Al-Quran dan hadis membahas masalah biologis seperti haid, mimpi basah, sampai hubungan suami istri dengan jelas, jujur, tapi tetap sopan. Inti dari ajaran Islam adalah ifah, yaitu menjaga kehormatan diri. Ini bukan cuma soal larangan, tapi soal kontrol diri. Kita harus sadar kalau tubuh kita adalah titipan Allah yang harus dijaga. Rasulullah SAW memberikan solusi yang masuk akal. Kalau sudah siap secara fisik, mental, dan modal, lebih baik menikah untuk menjaga pandangan dan diri. Kalau belum siap, solusinya adalah berpuasa untuk mengeram hawa nafsu. Zaman sekarang, bentuk nyatanya adalah lewat proses ta'aruf yang jelas, jujur, dan melibatkan keluarga, bukan lewat pacaran yang cuma buang-buang waktu. Selain itu, paham sosial kesehatan reproduksi juga penting sebagai bentuk tanggung jawab kita menjaga tubuh. Yang kedua ada menolak patriarki, hubungan harus setara dan adil. Ada salah kaprah yang menganggap budaya patriarki, di mana suami bertindak sebagai penguasa dan istri cuma sebagai pelayan. Sebagai ajaran Islam, ini jelas salah. Dalam surat Ar-Rum ayat 21, Allah menjelaskan kalau tujuan pernikahan adalah mencari ketenangan atau sakinah yang dibangun di atas rasa cinta atau mawaddah dan kasih sayang atau rahmah. Hubungan ini harus dua arah. Hubungan suami istri juga digambarkan seperti pakaian yang saling melengkapi dan saling melindungi. Rasulullah SAW sendiri adalah contoh nyata. Beliau tidak gengsi membantu pekerjaan rumah tangga, menjahit baju sendiri, dan sangat lembut kepada istrinya. Jadi pernikahan dalam Islam adalah kerja sama tim, bukan tempat untuk saling mendominasi. Yang ketiga ada kuat menghadapi tren dan budaya populer sekarang. Kita dikepung oleh media sosial dan tontonan yang menggaburkan batasan moral. Lagu selingkuh, film seks bebas, sampai serial LGBT sudah dianggap biasa. Menghadapi hal ini, kita tidak perlu kuper atau menutupi diri dari dunia luar. Yang kita butuhkan adalah filter atau kemampuan menyaring tontonan. Dalam surat Al-Isra ayat 36, diingatkan kalau apa yang kita dengar, lihat, dan pikirkan itu ada pertanggungjawabannya. Secara filter, yang paling gampang adalah bertanya kepada diri sendiri. Setelah menonton atau setelah mendengar ini, kita makin ingat Allah atau malah makin malas beribadah. Dari situ, kita harus lebih pintar memilih konten dan mendukung kreator yang membawa dampak positif. Rasa tertarik terhadap lawan jenis adalah realitas biologis dan psikologis yang valid. Islam tidak mengekang fitrah tersebut, melainkan menyediakan regulasi hukum yang jelas agar hubungan tersebut bernilai ibadah dan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Sikap menutupi diri karena menganggap topik ini tabu hanya akan menyuburkan ketidaktahuan. Mahasiswa perlu mempersiapkan diri secara multidimensi, mulai dari aspek mental, spiritual, hingga kemandirian finansial. Masa lajang seharusnya menjadi fase produktif untuk melakukan upgrade kualitas diri. Semoga kita semua mampu membangun hubungan yang sehat, harmonis, dan saling mendukung dalam kebaikan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata yang kurang tertata dan tutur yang kurang teratur. Saya Andika Rizky Ardiansyah. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.